Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam taklim ma'rifat. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel video yang membahas kajian tasawuf ilmiah yang diolah secara eksak ilmu pasti. Kali ini adalah edisi kedua yang judulnya adalah menyamakan gelombang dan frekuensi dalam setiap praktek agama. Di dalam semua agama kita pasti akan tahu bahwa ada dua kiblat. Dari semua rasul akan selalu demikian. Yang pertama adalah kiblat jasmani yang semuanya menghadap kepada simbol. Entah itu Islam menghadap batu Ka'bah, Yahudi menghadap tembok ratapan, Nasrani menghadap kayu salib, kemudian Hindu Buddha menghadap patung batu dan sebagainya. Yang semuanya itu prinsipnya adalah menghadap simbol yang dipakai sebagai arah kiblat jasmani manusia. Setiap zamannya beda-beda. Tetapi, yang ini dari sisi rohani ternyata semuanya jika ditarik kesimpulan adalah selalu menghadap guru rohaninya. Nah, sedangkan di setiap agama itu selalu ada rasul, maka di setiap agama akan diajarkan rasulnya masing-masing untuk teknik menyamakan frekuensi dan gelombang antara umat atau murid kepada rasul atau gurunya masing-masing di setiap zaman. Karena apa? Pada diri rasul itu ada utusan atau ada tali penghubung atau penghantar yang mana kita bisa berinteraksi berhubungan dengan Allah Ta'ala di alam yang maha rahasia. Di dalam Nasrani disampaikan pada 11 atau 2 rasul-rasul utamanya itu atau murid utamanya Nabi Isa. Ini adalah zaman makan terakhir. Ini ada roti, umpamakan adalah dagingku, dan ada anggur, umpamakan darahku. Ayo makan kita sama-sama. Satukan spiritmu dengan spiritku. Satukan gelombangmu dengan gelombangku atau frekuensimu dengan frekuensiku. Nah, di dalam Islam sendiri kita pasti akan sering mendengar ini wajhatu wajhiyah lillazi fatarus samawati wal ard. Artinya apa? Menghadapkan wajah kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah yang menciptakan langit dan bumi adalah wajah Rasul. Wajah Rasul atau kekasihnya. Yang satu talinya ada pada Allah Ta'ala dan satu talinya ada pada Rasul, sang pembawa gelombang Tuhan itu ke dunia. Maka manusia untuk bisa berhubungan dengan Allah Ta'ala, karena saking sulitnya menjangkau gelombang mutlak Allah di alam yang maha rahasia, kita cukup berpegangan kepada talinya. Ibarat kabel, jika di sini ada strom, di sini ada strom, maka untuk nyalakan kipas angin, lampu, kita nggak perlu ke sini, tapi cukup menyalakan yang terdekat denganmu, yang intinya ada sambungan talinya, ada kabelnya, atau ada saluran channelnya, yang itu ada gelombang mutlak Tuhan. Ibarat kalau kita misalkan menghubungi seorang, kita nggak perlu berjalan misalkan 100 kilo menghampirinya untuk bisa komunikasi dengan cara manual. Karena kita telah kita menggunakan teknologi untuk bisa komunikasi, walaupun kita dan dia ada di atas batas ambang atau melebihi batas ambang kemampuan manual manusia untuk berkomunikasi. Kita bisa pakai HP. Nah, yang kita pegang HP-nya, ngomong sama HP-nya, tapi tujuannya sama di sini. Nah, karena talinya nyambung, kita pegang yang di sini, ya. Asalkan di sini ada satu
Syarat rukun sebuah teknologi adalah satu, ada baterai. Kedua adalah ada nomor HP. Tiga adalah teknik memakainya. Empat adalah sinyal dijamin nyambung antara ujung ke ujung. Nah, makanya kita mesti ketemu pewaris gelombang mutlak Tuhan yang ada di zaman kita sendiri. Silakan cek, lihat di At-Taubah 128. Di situ menyebutkan di zamanmu dari kaummu sendiri, artinya bukan dari zaman dulu atau kaum orang lain. Artinya di kaummu sendiri itu ada seorang rasul, tapi di akhir zaman tidak lagi disebut rasul, tapi dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Yang intinya dia membawa wasilah, membawa gelombang Tuhan. Sehingga kata Nabi, bersertalah dengan Allah. Jika belum bisa berserta dengan Allah, berserta dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Pegang saja ini, pegang saja HP-nya, ngomong saja HP-nya. Nah, ngomong itu misalkan analognya, zikirnya, ibadahnya, sholatnya, mendoanya sama ini. Tujuannya kepada di sana. Nah, sama persis dengan prinsip teknologi sebuah HP. Asalkan kita masih tahu gelombang channelnya, salurannya, yaitu kita masih tahu nomor HP tujuan yang kita tuju. Nah, itulah teknologi, atau bahasa Arabnya adalah thoriqah. Kenapa? Tidak mungkin kita berhubungan dengan Allah Ta'ala dengan cara manual. Jaraknya saja tak terhingga. Maka untuk menuju Allah mesti memakai kecepatan tak terhingga atau waktu tak terhingga. Yang ini nggak ada di dunia ini. Nabi aja mesti pakai faktor X, yaitu disebutnya al-buraq, itu kias. Adalah unsur nur. Coba silakan lihat di Asy-Syura 52. Tanpa unsur nur ini, manusia tidak mungkin bisa tersambung dengan Allah Ta'ala. Ada syarat rukunnya, bahkan di situ nur ini disebut dengan nur iman dan kitab. Jadi alat untuk berkomunikasi atau cut reader atau membaca gelombang mutlak mesti pakai unsur yang sama yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Itulah kenapa orang mesti baiat. Kenapa? Tanpa faktor ini nggak mungkin orang punya gelombang ultra. Stasioner manusia hanya alat di alam akal. Maka ini adalah gelombang di atasnya alam akal, yang alatnya itu disebut Nabi sebagai ruh. Itu gelombangnya ada di atas akal. Misalkan akal itu antara 0 sampai 100. Nah, ruh berarti 101 up. Nah, jadi di sini masih dunia. Di sini masih akal. Tapi kalau di atasnya akal itu barulah ruh. Kalau orang nggak punya alatnya, maka dia tidak mungkin bisa naik ke gelombang ultra atau masuk ke alam ruh. Kata Nabi, mautu qabla antal maut, ada teknik khusus yang nanti akan kita lanjutkan dengan uraian selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ada gambaran terang tentang metodologi agama. Salam damai, salam persaudaraan, salam taklim marifat ilahi anta maksudi. Wa ridha kaman lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.